Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di Dah Soal channel, channel yang sudah soal. Namun kali ini kita akan bedah materi, khususnya materi bahasa Inggris wajib untuk atau pelajaran bahasa Inggris wajib untuk SMA dan SMK. Nah, pada kesempatan kali ini kita nanti akan bedah tentang materi announcement untuk kelas 10. Oke, jadi jangan lupa khususnya untuk para siswa kelas 10 SMA maupun SMK jangan sampai melewatkan materi. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian dapat update-update terbaru dari channel bedah soal. Yuk langsung saja kita mulai. Oke, untuk materi announcement langsung saja. Definition of announcement. Ya, apa itu announcement? Ya, announcement is one of the short functional text. Ya, jadi announcement ini adalah salah satu dari short functional text atau teks fungsional pendek dalam materi bahasa Inggris. In English, verb of announce had a meaning make a formal public declaration about a fact, occurrence, or intention. Ya, dari dalam bahasa Inggris sendiri, kata announce itu adalah membuat make a formal public declaration. Ya, jadi membuat sebuah deklarasi publik atau umum tentang fakta, kejadian, atau maksud tertentu. So, announcement is an official notification about something, whether written or spoken, which presented to the public. Jadi bisa kita simpulkan, announcement adalah sebuah peringatan resmi tentang sesuatu. Ya, ini bisa tertulis, written atau spoken, bisa juga secara lisan yang disampaikan atau diberikan untuk umum halayak. Nah, ini definisi dari announcement. Nah, sekarang the social function of announcement, atau fungsi atau tujuan dari announcement itu apa sih? Ya, to make a formal written notice of certain event which has happened or going to happen. Jadi tujuan dari announcement sendiri adalah untuk membuat sebuah peringatan tertulis dalam bentuk formal tentang peristiwa atau kejadian atau kegiatan tertentu, baik itu sudah terjadi maupun akan terjadi. Ini tujuan dari announcement. Lanjutkan. Nah, ini sebagai contoh saja announcement di sekolah ya ini. For all students SMK 1 Pinrang, implementation for seni ini maksudnya ya. For seni SMK 1 Pinrang held on 12 to 20 December 2012. Here is a list of competition for seni SMK 1 Pinrang: basketball, futsal, football, badminton, volleyball, speech, spelling bee, scoreboard magazine. All classes must register their team before 12 December 2012. The winner will get a trophy and a prize. Thank you for your attention and good luck. Nah, ini salah satu contoh announcement di sekolah ya, mungkin dari sekolah atau dari OSIS tentang kegiatan porseni SMK 1 Pinrang yang akan dilaksanakan tanggal 12 sampai 20 Desember. Dan disebutkan macam-macam kegiatannya dari basket, futsal, football, dan seterusnya. Nah, dan di penutupnya ada peserta harus mendaftar kapan ya, 12 Desember. Kemudian juaranya akan mendapatkan hadiah dan trofi. Nah, ini adalah contoh dari pengumuman atau announcement. Kan? Sekarang how to make announcement. Gimana sih cara membuat announcement yang baik dalam bahasa Inggris itu? Nah, langsung aja. Pertama kita harus tahu generic structure atau urutan struktur dari announcement itu. Jadi yang pertama harus ada opening atau judulnya, dan konten atau isinya, dan closing. Nah, tiga hal ini seharusnya ada dalam teks announcement atau pengumuman. Nah, lanjutkan. The content of announcement, ya, isi dari announcement. Apa sih isinya announcement atau pengumuman itu?
Yang pertama adalah to whom the announcement is for. Jadi kepada siapa pengumuman ini ditujukan. Jadi harus jelas pada siswa, pada peserta, pada masyarakat atau siapa, ini harus jelas. The purpose of announcement itself, ya tujuan dari dibuatnya pengumuman itu apa? Ini juga harus betul-betul diperhatikan, harus ada. And then when the event will be held, ya jadi kegiatan itu kapan dilaksanakan? Ya, biasanya disebutkan day, harinya, date, tanggal, dan jam atau waktunya. Where the event will take place. Kemudian juga harus jelas di mana lokasi atau tempatnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Yang terakhir, who makes the announcement, ini juga harus jelas siapa yang mengumumkan, siapa yang membuat pengumuman, harus disebutkan di situ ya, harus jelas. Oke, ini isi dari announcement. Sekarang language features. Jadi ciri-ciri kebahasaan dari teks announcement itu, yang pertama biasanya menggunakan simple present tense atau secara sederhananya menggunakan verb bentuk pertama. Kenapa? Karena biasanya sesuatu yang akan dilaksanakan, oleh karena itu biasanya juga menggunakan simple future tense karena ini mengumumkan peristiwa atau kejadian yang akan dilaksanakan. No conjunction, ya biasanya tidak banyak kata hubung yang digunakan. Nah, yang jelas pasti ada date, time, place, tanggal, waktu, jam, hari, dan tempat. Nah, ini bisa diantara ini mengumumkan sebuah kegiatan. Dan yang terakhir adalah event sendiri, ya kegiatannya sendiri apa. Ini ciri-ciri kebahasan dari teks. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sekarang ada tips and tricks to write announcement. Ada tips bagaimana menulis pengumuman yang baik. Yang pertama, straightforward and ease the readers to get information quickly. Straightforward, terus terang, to the point, and ease the reader to get information, dan buat pembaca itu gampang atau mudah mendapatkan informasi secara itu harus jelas. Dan keep it short, singkat, inviting, mengundang, and to the point. Jadi tidak boleh terlalu banyak basa-basi kalau dalam announcement, harus singkat, mengundang, dan jelas ya. Clear and complete, ya. Jelas dan lengkap. Kalimatnya harus jelas, maksudnya, tujuannya harus jelas, tapi juga harus lengkap. Kegiatannya apa, waktunya kapan, tempatnya di mana, siapa yang mengundang, juga harus. Nah, ini 3 hal setidaknya tips untuk menulis teks announcement. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh dari teks announcement yang lainnya. Lihat, ini kita lihat generic structure-nya ya, ada openingnya, kontennya, closingnya. Contohnya begini ya. Ini jadi title atau judulnya Back to School Dance. Ini adalah opening dari kembali ke sekolah tari atau belajar. Friday, August 13, 2010. Candles Gym sponsored by video. Dan ini sampai dan ada tanggalnya, tempatnya, harinya, sampai couple can be siblings, ini punya kontennya. Nah, yang terakhir ada closing, penutupnya. Students must be signed in and out by parent or guardian. Tennis for candles, students only, no exception. A photographer will be available. Snacks or drinks will be available for kids. Ya. Ini closingnya, penutupnya. Ini memperjelas ya dari struktur dari teks announcement, dari opening, konten, sampai closing.
Lanjutkan. Sekarang kinds of announcement. Ya, macam-macam dari pengumuman atau announcement. Yang pertama adalah business announcement, ya, pengumuman di bidang bisnis. Dan juga funeral announcement, pengumuman penguburan. Graduation announcement, ya, pengumuman tentang kelulusan. Atau birth announcement, pengumuman kelahiran. Dan juga wedding and engagement announcement, ya, pengumuman tentang undangan dan pernikahan. Dan event, kegiatan dan lain-lain. Contoh dari macam-macam announcement. Dan sekarang contoh. Sebelum kita ke contoh-contoh dari announcement, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini biar dapat bedah soal, bedah materi lainnya dari channel bedah soal. Lanjutkan. Nah, ini contoh dari business announcement. Kaspi Art and Design. Lisa Kaspi is pleased to announce the opening of her studios in the newly renovated Lakewood Theater, 555 Lakeshore Highway, Lakewood, New York. Kaspi Art and Design, Woodlands Gallery, Woodlands Print and Press, Young Artist Room, Lisa Kaspi Studio House dan Lodge, September 2012. Contoh dari pengumuman bisnis. Selanjutnya, ini contoh pengumuman pengukuran. Death announcement. The death is announced of Dr. Fizul Safrul MD, age 99, of 57 Cobble Street, New Amsterdam, Berbice, who died on September 29, 2013 at New Amsterdam Hospital following a car accident. Pengumuman penguburan, ya, bisa dibaca lengkapnya di sini. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh graduation announcements. Class of 2011, Jacob Wessler. Contoh dari sebuah pengumuman lulusan. Kita lihat contoh lain. Birth announcement. Ini adalah contoh dari pengumuman kelahiran. Bundle of Joy will lovingly welcome Chloe Madison Parker. Arrive at 7 in the evening, March 30, 2012. 7 pounds 2 ounce 20 inch David and Katie. Ya, ini adalah sebuah contoh pengumuman kelahiran. Mantap ya. Sekarang ada wedding and engagement announcement. Ini contoh dari pengumuman pernikahan. John, Elaine, and James Everett will be married December 20, 2008. Nah, ini contoh pernikahan antara John, Elaine, and James Everett. Ini juga harus jelas dan komplit ya. Isinya tetap ada opening, ada content, ada closing. Ya. Kemudian ini contoh lagi event, ya, kegiatan The Bike Dam Presents Movie Night Fundraiser, ya, amal ya. Tuesday, February 5th at the Rocker, 3rd floor, 91 Albert. Doors open 7 p.m. Movie start at 7 p.m. Seterusnya, kita contoh sebuah kegiatan atau pengumuman kegiatan. Nah, sekarang the media dari pengumuman ada beberapa. Biasanya kita menemukan pengumuman ada yang bentuknya audio, ini biasa di radio. Yang bentuknya visual saja, biasanya on newspaper, magazine, card, and billboard. Di koran, bisa di majalah, di media sosial ya. Audio visual, ada juga yang bentuknya audio visual, contohnya di televisi. Ya, kalau sekarang bisa juga di internet ya, seperti di YouTube, di Facebook, bisa juga audio. Nah, ini media dari announcement.
Ini contoh dari written announcement ya. Contoh pengumuman tertulis. English speech contest. For all students of SMP 1 Sidoarjo, we announce English speech contest. Time Sunday, 12 April 2012. Place English Laboratory. Each class should register at least one student with one of these following topics. Number 1, the advantage of learning English. Number 2, the difficulties of learning English. And 3, the effective ways of learning English. For further information, visit the committee of this English speech contest in English student room. Contohnya ya, yang pengumuman dalam bentuk tertulis. Dan juga pengumuman dalam bentuk spoken, tulisan. Continental Executive Bus will be leaving for Bukit Tinggi to Pekanbaru at 14. Nah, ini contoh ya, yang bertulis. Nah, sekarang kita sampai ke characteristic of announcement. Jadi announcement itu seperti apa sih? The characteristic of good announcement include the inform that tells. Nah, jadi announcement atau pengumuman yang baik itu menginformasikan, setidaknya ada what, apa yang diinformasikan atau diumumkan, when, kapan, where, di mana, and how, dan bagaimana. At the end of announcement, there should be a strong call to action. Dan dalam akhir atau penutup announcement itu harus ada petunjuk atau perintah untuk melakukan sesuatu, seperti untuk mendaftar atau untuk mendatangi dan seterusnya. Ini ciri dari pengumumannya. Sekarang, the differences of announcement and advertisement. Jadi agak mirip ini, ada antara pengumuman dengan iklan. Apa sih bedanya? Making announcement tag is easier than making advertisement. Membuat pengumuman itu sebenarnya lebih gampang daripada membuat iklan. Kenapa? Announcement tags just tell what we need to know. Jadi kalau teks announcement, pengumuman itu hanya menyampaikan apa yang kita butuhkan. Tapi kalau advertisement, we will press to make the audience to interest. Ya, jadi kita harus membuat pendengar atau pembaca atau audiens itu tertarik dengan apa yang kita lihat. Nah, ini bedanya antara announcement and advertisement. Nah, saya cukup untuk materi announcement hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau ini bermanfaat buat teman-teman kalian juga, silahkan share di media sosial kalian untuk biar dapat update informasi bedah materi lainnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.